Debat kedua menjadi ajang ketiga calon wakil presiden untuk beradu gagasan di bidang ekonomi. Melihat masih besarnya minat publik untuk menyaksikan debat, siapa kandidat yang sukses meyakinkan pemilih, terutama menjawab kegelisahan publik tentang harga kebutuhan pokok yang mahal dan minimnya lapangan pekerjaan. Dan sudah bersama kami Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic atau KOR, Mas Muhammad Faisal, dan juga pakar komunikasi politik Mas Hendri Satrio. Selamat sore Mas Hendri dan juga Mas Faisal. Saya ingin ke Mas Hendri terlebih dahulu. Mas Hendri, kita lihat tema untuk debat Cawapres besok ini terkait dengan ekonomi begitu ya secara garis besar. Ini bisa dikatakan tema ekonomi ini kan cukup berat, kompleks. Namun bisa dikatakan juga ini esensial begitu ya, menyangkut juga dengan menjadi jantung begitu kan ya. Nah, kalau Mas Hendri melihat apakah dalam debat esok ini para Cawapres akan saling menekan atau justru akan saling main aman? Ya, kalau ingin menampilkan show itu harusnya saling menekan, Mbak Zakia. Karena kan dalam debat itu substansi itu nomor 2. Justru yang nomor 1 itu adalah show-nya. Gimmick-gimmick, gestur-gestur itu justru ditunggu oleh rakyat Indonesia. Contohnya misalnya pada debat perdana Capres kemarin ya. Itu kan yang akhirnya viral, akhirnya adalah cibirannya Pak Prabowo kepada Mas Anies, leletan lidahnya Pak Prabowo ke Mas Anies gitu ya. Itu yang lebih viral gitu. Kemudian silatnya Pak Prabowo dibandingkan dengan substansi-substansi yang banyak berseliweran pada Pilpres, pada debat perdana antar calon presiden kemarin, Mbak Zakia. Bahkan beberapa hal yang memang menjadi substansi penting itu justru tidak terlalu diingat. Bahkan yang diingat justru adalah substansi yang miring-miring. Misalnya seperti Angin nggak punya KTP, kemudian para korban penculikan sudah berada di pihak saya, kata Pak Prabowo gitu ya, atau resiko yang diambil oleh Ganjar pada saat bicara tentang gerakan anti korupsi. Jadi memang show itu yang banyak ditunggu oleh masyarakat, maka memang resikonya tinggi kalau debat. Apa risiko yang harus ditanggung kalau mereka blunder, salah bicara atau salah gestur? Maka otomatis harus bisa menerima kenyataan bahwa mereka akan kembali diserang publik untuk hal-hal negatif itu. Dan akhirnya momentum politik mereka justru menurunkan elektabilitas mereka dan menaikkan elektabilitas lawannya. Jadi memang harus hati-hati. Nah, kalau misalnya terkait Cawapres besok, ya memang yang akhirnya ditunggu adalah Mas Gibran. Karena bukan saja jalurnya yang berbeda dengan Cawapres lain, tapi ada beban tersendiri di pundak Mas Gibran gitu, yaitu kalau dia tampil bagus, masyarakat akan bilang ya tentu saja orang anak presiden harus tampil bagus. Kalau dia tampil jelek, gimana sih? Makanya jangan jalur instan, makanya tampilnya jelek. Tapi ada satu ya Mbak Zakia ya, banyak orang mengatakan bahwa nanti calon-calon yang lain akan meremehkan Mas Gibran. Nah, ini yang mesti saya klarifikasi. Justru yang meremehkan kita itu yang diremehkan oleh Mas Gibran gitu, dengan proses yang tidak biasa, proses yang melalui Mahkamah Konstitusi itu dia meremehkan kita. Jadi jangan dibolak-balik bahwa kita meremehkan dia, tidak. Justru sebagai jadi bukan diremehkan anak tetapi presiden, ditunggu begitu ya penampilannya begitu ya Mas ya. Memenangi debat besok. Oke, baik Mas Hendri, nanti kita akan bahas itu, tetapi saya ingin juga ke Mas Faisal dulu terkait dengan tema debat Cawapres besok ini. Mas Faisal, kalau kita tahu ini temanya cukup luas ya, ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan juga perkotaan. Tetapi sebenarnya dari topik ini sendiri, topik apa yang ingin didengar oleh publik? Ya sebetulnya kalau publik sendiri ya, karena kita tahu ekonomi ini dalam banyak hal kan dari isunya dan juga pemahamannya juga memang lebih banyak di menengah atas ya. Kalau publik secara umum tentu saja yang pertama adalah mereka ingin mendengar apa yang paling dekat dengan kehidupan mereka ya. Kalau secara umum ya, jadi termasuk diantaranya bagaimana strategi untuk bisa meringankan dari biaya hidup,
pengendalian harga pangan, misalnya itu yang sehari-hari terkait dengan mereka. Termasuk juga mungkin kalau pelaku usaha adalah bagaimana misalkan mengatasi permasalahan perpajakan misalnya ya. Nah, Ya. jadi yang lebih dekat pada mereka gitu. Karena kalau kita melihat cakupannya begitu luas, nah ini sangat mungkin ada banyak isu-isu yang memang susah untuk dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah gitu. Tapi saya setuju bahwa ini memang yang sesuatu yang menantang dan menariknya lagi bahwa debatnya bukan biasanya kalau terkait dengan ekonomi kan capres ya. Nah, sekarang ada dengan cawapres. Nah, dan tidak ada menurut saya satu pun dari ketiga kubu yang benar-benar memiliki basis yang cukup kuat ya dalam ekonomi, apalagi untuk ini cakupannya yang luas juga ya. Padahal Ya. di ekonomi sendiri kan kita tahu ada masing-masing expert pun punya kekuatan di salah satu bidang ya, tidak semuanya. Nah, Oke. jadi artinya memang ada kemungkinan tadi menyambung pertanyaan yang pertama, ada kemungkinan memang bermain aman ya. Tapi ada peluang semestinya untuk cawapres nomor 2 untuk bisa menyerang karena mereka punya pengalaman sebelumnya dari pengalaman background Baik. dari bisnis. Walaupun bisnis dengan ekonomi ini berbeda ya, karena bisnis ini Baik. tingkatnya mikro, ekonomi banyak bermain di level kebijakan gitu. Oke, jadi dari Tapi 3 yang kandidat jelas memang yang kalau dari publik background-nya bisa menginginkan dikatakan apa tidak yang dekat dengan relate dengan ekonomi, mereka begitu sendiri. Mas Faisal. Jadi Anda melihat yang akan menguasai tema terkait debat besok adalah pasangan atau cawapres nomor urut 2, begitu? Tidak juga. Jadi ini Siapa yang punya menurut Anda yang kesempatan kira-kira untuk akan kemudian menguasai, Mas Faisal? mengambil momentum ya, tapi belum tentu juga menguasai. Karena Oke, jangan lupa bahwa di sini ada panelis ya, yang para pakar ya, baik. yang sebetulnya bisa menanyakan hal-hal yang lebih dalam yang bisa jadi memang di luar dari penguasaan bahkan oleh cawapres nomor 2. Oke, baik. Kalau dari Mas Henry sendiri, kalau Anda melihat background dari 3 cawapres ini mungkin tidak lekat dengan ekonomi, begitu Mas. Tapi siapa menurut Anda yang akan lebih menguasai tema ekonomi ini, Mas Henry? Mas Henry, maaf, boleh dibuka suaranya, Mas Henry? Menurut saya ini tiga-tiganya akan sama aja, Mbak. Jadi maksud saya sama itu mereka pasti bisa menguasai. Minimal bisa menjawab dari semua pertanyaan yang ada. Karena waktunya kan kalau kita belajar dari debat perdana kemarin hanya 1-2 menit saja. Jadi Ya. dengan penjelasan yang teoritikal misalnya atau sekedar menggunakan contoh-contoh saja itu pasti bisa digunakan. Tapi memang Pak Mahfud MD sebagai calon wakil presiden yang paling lengkap pengalamannya di yudikatif, eksekutif, dan legislatif, ini mungkin punya nilai lebih. Tapi Caimin juga bukan orang baru dalam perpolitikan di Indonesia. Sementara Mas Gibran menurut saya diuntungkan dengan 2 topik yang sangat Gibran gitu. Artinya memang udah Gibran banget, perkotaan dan APBD. Jadi memang dengan topik-topik itu harusnya sih tidak ada kesulitan yang berarti buat para cawapres kita ini. Makanya lagi-lagi menurut saya yang harus dicegah dan hati-hati itu adalah gestur dan mimik gitu. Jangan sampai kemudian mimiknya justru tidak diinginkan atau tidak diapresiasi oleh masyarakat gitu. Oke. Nah kalau yang begini-begini sih menurut saya memang semuanya bisa diuntungkan, tapi lagi-lagi dengan topik yang Gibran banget ya tentu saja Mas Gibran yang bisa menggibrani kita semua nantinya gitu. Oke, baik. Nah, Mas Faisal, kalau tadi kita menyinggung sedikit begitu ya, kalau tadi kita lihat memang ada mungkin dari sisi atau pasangan nomor urut 2 terkait tadi kalau Mas Henry mengatakan perkotaan, APBD, ini mungkin sudah menjadi makanan ya tanda kutip seperti itu. Tetapi kalau kita melihat program yang ditawarkan, ini salah satunya kan ada makan siang dan pembagian susu gratis. Nah, kalau Anda melihat seberapa realistiskah sebenarnya program ini bisa terwujud? Kan ini secara anggaran pasti besar begitu ya, memberikan makan siang gratis di seluruh Indonesia begitu. Nah, ini apakah Anda melihat realistiskah ini bisa terwujud? Ya, dari kubu 02 sendiri kan melakukan kalkulasi bahwa untuk bisa menjalankan
janji tersebut dalam waktu 1 tahun kurang lebih dibutuhkan 300 sampai 400 triliun. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan alokasi APBN yang sudah ada, perlindungan sosial itu kurang lebih anggarannya 400 triliun. Yang lebih besar dari itu adalah pendidikan misalnya kurang lebih 600 triliun. Nah, kalau untuk satu program makan siang saja membutuhkan katakanlah 300 triliun dalam 1 tahun, maka itu artinya kalau dia mengambil dana katakanlah dari perlindungan sosial, berarti sudah lebih dari 75% dimanfaatkan hanya untuk program makan siang. Nah, apalagi kalau misalkan dimasukkan ke sebagian ke anggaran pendidikan, ya berarti separuh paling tidak itu termakan untuk makan siang saja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan nasib program-program yang lain? Ya, kalau perlindungan sosial yang lain kan sekarang sudah ada juga program PKH, bantuan pangan, bantuan non tunai, ada BPJS dan lain-lain ya. Nah, jadi ada trade off. Nah, sejauh mana itu akan dilakukan? Ataukah yang kedua adalah kalau memang tidak ada trade off dari sisi belanja adalah meningkatkan dari penerimaannya, ya. Tapi kita tahu bahwa meningkatkan penerimaan juga tidak bisa instan, ya, dan perlu strategi-strategi terobosan yang tentu saja harus lebih bagus dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Atau yang ketiga opsinya adalah menambah utang, berarti melebarkan defisit, ya, dan itu sangat-sangat riskan tentu saja karena sejak pandemi utang kita meningkat dan sekarang sudah sampai 8.000 triliun. Nah, jadi yang paling mungkin adalah opsi yang pertama. Jadi trade off ya, mengurangi program-program yang sudah ada karena ini membutuhkan anggaran yang sangat besar ya, lebih daripada 50% untuk masing-masing anggaran alokasi di bidang-bidang tadi yang saya sampaikan. Baik. Saya akan ke Mas Henry. Mas Henry, tadi salah satu statement yang Anda katakan bahwa dalam debat itu yang ditunggu adalah show, begitu ya Mas Henry ya. Nah, kalau kita melihat Gibran saat debat pilkada, Gibran begitu berapi-api. Meskipun kalau kita mendengar secara gagasan mungkin tidak ada yang baru atau biasa saja begitu, tetapi bagaimana cara menampilkannya. Nah, selama ini kan dalam cawapres begitu ya, dalam kandidatnya sebagai cawapres, ia tidak pernah ikut berdiskusi atau ikut dalam debat yang diundang selain KPU begitu. Nah, kalau Anda melihat apakah memang ini nantinya ia akan muncul dengan gaya yang berapi-api dan meyakinkan meskipun kalau didengarkan mungkin gagasannya tidak ada yang baru, tidak ada yang biasa. Apakah ini akan Anda melihat menjadi strategi untuk menangkap perhatian publik begitu? Ya, jangan dibandingkan dengan Pilwakot Solo ya, karena kan itu semua dalam kendali dirinya dan ayahanda waktu itu. Nah, ini Pilpres ini walaupun ayahanda dan Gibran sendiri masih merupakan penguasa, tapi yang dilawan ini adalah sosok Caimin, ketua umum partai, dan Profesor Mahfud MD yang memang sudah berpengalaman di trias politika tiga-tiganya. Jadi memang tidak akan sama halnya. Nah, apakah kemudian dia akan menampilkan semangat yang berapi-api dan lain-lain, pasti pressure-nya berbeda nih Mbak Zakia. Saya justru khawatir dengan tayangan Metro TV sebelumnya yang pada saat Budiman Sujatmiko menyampaikan bahwa ini makanan sehari-hari Mas Gibran, sarapannya Mas Gibran, makan siangnya Mas Gibran. Ini adalah sebuah bentuk hiperbola yang harus disikapi hati-hati karena bisa jadi nanti Gibrannya justru jadi terbebani tambahan gitu, sudah dibebani dengan proses yang tidak wajar dan tidak patut. Kemudian yang kedua ada cacat demokrasi yang dia bawa. Kemudian yang ketiga penampilan tidak terlalu bagus dari presidennya, sibuk menahan emosi. Nah, kemudian dia terbebani sebagai anak presiden, dibebani lagi sama tim suksesnya yang mengatakan bahwa ini biasa-biasa saja, pasti buat Gibran santai-santai aja. Jadi menurut saya justru bebannya akan berlipat-lipat nanti kalau kemudian dia hanya menyampaikan hal yang berapi-api tapi kosong seperti capresnya kemarin, ya sangat mungkin saja. Misalnya nih ada pertanyaan. Mungkin Mas Faisal bisa bantu nanti. Salah Tetapi satu misalnya yang bertanya. Mas Henry, maaf saya potong dulu Mas Gibran, Henry. Mas Gibran Henry, tolong
Mas Henry, dijawab bagaimana caranya mohon supaya maaf, saya harus kota potong dan dulu kabupaten karena kita akan di mengikuti Indonesia azan lainnya. maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Oke. Nanti akan dilanjutkan kembali terkait dan hal ini karena saya juga ingin tahu pendapat Anda karena hari ini Gibran juga men-tweet di X begitu yang mengatakan Samsul. Nah, apa ini kemudian maknanya? Apakah ini juga bagian dari gimmick menjelang debat Cawapres? Nanti kita akan bahas lagi pemirsa usai azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kami akan kembali melanjutkan diskusi. Mas Henry, saya persilakan untuk melanjutkan. Tadi Anda ingin memberi satu contoh begitu ya? Silakan Mas Henry. Ya, misalnya ada pertanyaan ya untuk Mas Gibran. Bagaimana caranya kabupaten kota lainnya di Indonesia bisa mendapatkan perhatian lebih besar seperti di Solo? Jadi artinya banyak program-program nasional yang dikerjakan untuk pembangunan Solo. Itu gimana tuh caranya tuh? Untuk pembangunan Surakarta itu gimana tuh caranya? Nah, itu kan harus dijelaskan tuh oleh Gibran dengan gamblang. Karena sebagai calon wakil presiden, dia harus bisa menjelaskan kiat-kiatnya. Apa yang harus dilakukan kota dan kabupaten lainnya supaya juga mendapatkan perhatian yang sama seperti Surakarta. Nah, itu kan sebuah pertanyaan yang susah-susah gampang tuh dijawab oleh Gibran. Tapi intinya Mbak Zakia, pada saat debat Cawapres nanti memang suka atau tidak suka mata dan kepala seluruh rakyat Indonesia akan memperhatikan sosok Gibran, gitu ya. Makanya kalau Prof Mahfud kemudian mengatakan tidak ada yang perlu dipersiapkan dalam debat, ya dia pasti sudah bisa berhitung juga. Caimin juga pasti bisa berhitung. Apakah kemudian ada kejutan dari Mas Gibran? Ya itu tadi jawaban saya. Kalau dia tampil bagus, rakyat Indonesia maka akan mengatakan ya jelas saja dia tampil bagus, orang dia anak presiden. Tapi kalau dia tidak tampil bagus, tampil buruk, beda lagi pasti komentarnya. Makanya jangan instan, harus dengan tahapan-tahapan yang benar. Nah kayak gitu-gitu loh. Jadi memang kita tidak tahu kejutannya banyak. akan seperti apa Mas Henry. Gimana, tetapi apakah Anda melihat apakah akan ada gimmick-gimmick yang mewarnai debat esok? Karena kita sudah melihat begitu ya, Gibran sudah men-tweet satu kata saja Samsul begitu dan menjadi trending topik. Apakah juga Anda melihat ini akan menjadi sebuah gimmick-gimmick lagi nanti besok dalam debat Cawapres ini? Oh iya, itu kan keahlian dia. Misalnya awok wok itu kan juga gimmick dia yang terkenal tuh. Nah ini kan Samsul ini, Asam Sulfat dipelesetkan oleh netizen sebagai salah seorang anak dari Presiden Konoha gitu ya, si Samsul ini. Dan kemudian jadi terkenal ini kata-kata Samsul sebetulnya sudah mendunia di dunia netizen itu 4 hari sebelum dia nge-tweet Mbak Zakia. Tapi memang banyak yang gimmick-gimmick yang sudah dia tampilkan selama ini. Ada satu spill jawaban yang disampaikan oleh Mas Gibran, misalnya emangnya nggak boleh joget-joget, emangnya nggak boleh masyarakat ceria bahagia. Ya netizen juga akhirnya menjawab, ya boleh aja joget-joget tapi di konser dangdut bukan di pilpres. Jadi kayak gitu-gitu itu. Jadi hal-hal yang seperti itu memang akhirnya ya ditunggu juga oleh masyarakat. Nah aksi Mas Gibran yang menyemangati pendukungnya misalnya itu jauh lebih populer ketimbang substansi yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan pada saat debat perdana ini. Dan memang ini andalannya paslon nomor 2, gimmick-gimmick seperti itu supaya memang mereka mungkin terlihat lucu ya, terlihat bagian dari rakyat. Misalnya nih tentang asam sulfat. Oke, baik. Kalau saya jadi konsultannya Gibran, saya akan mengatakan bahwa ya saya nggak paham kalau itu asam sulfat. Kalau saya nggak ngerti kalau itu ternyata asam folat, sama seperti rakyat Indonesia yang lain. Saya sulit membedakan antara asam folat dan asam sulfat. Nah gimmick-gimmick seperti itu tuh itu jagonya Pak Jokowi, dan menurut saya citra-citra seperti itu bisa sangat mungkin menurun ke Gibran gitu. Oke, baik Mas Henry. Saya ke Mas Faisal terakhir. Mas Faisal, tadi kita sudah melihat gitu ya, Anda juga sudah menjelaskan mungkin kalau untuk Wali Kota Surakarta, sebagai Wali Kota Surakarta mengenai tema ekonomi, ia mungkin akan lebih menguasai di perkotaan ataupun juga APBD. Tetapi bagaimana dengan kalau Anda melihat dari rekam jejak dan visi misi dari 2 kandidat lain, dari Muhaimin Iskandar maupun juga Mahfud MD. Kira-kira narasi apa yang akan diandalkan yang berkaitan dengan background mereka? Dan narasi seperti apa sebenarnya
sebenarnya dari ketiganya yang bisa memikat voters, khususnya yang undecided voters ataupun juga swing voters? Untuk 01 terus terang ya berarti yang diharapkan adalah sesuai dengan tagline atau misi yang mereka sampaikan, yaitu adalah perubahan. Jadi yang diharapkan adalah ada challenge ya, ada tantangan atau debat yang disampaikan oleh 01 terhadap apa yang dijalankan sekarang ya, dan juga mestinya adalah menawarkan seperti apa pemikiran daripada 01 ya, jalan perubahan itu. Bukan hanya pada tataran pemikiran tentu saja, bukan hanya pada target-target dan angka-angka, tapi juga strategi yang lebih konkret ya. Itu untuk 01. Nah, 03 agak susah karena antara perubahan dan juga keberlanjutan, tapi itu keberlanjutan adalah 02. Nah, jadi 03 ini dalam banyak kesempatan menyatakan bahwa ingin melakukan percepatan ya. Jadi bukan cuma melanjutkan tapi melakukan percepatan. Tapi percepatan juga ini adalah kalau kita lihat dari visi misinya, banyak target-target yang ditulis, yang dicanangkan ini memang sangat-sangat ambisius atau yang paling tinggi lah saya lihat di antara ketiga kubu gitu ya. Nah, jadi untuk 03 adalah tentu saja menjadi lebih susah karena dengan target yang lebih ambisius baik dari pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan lain-lain, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan juga targetnya paling besar ya. Nah, ini berarti harus punya cara, strategi yang lebih tokcer, yang lebih terobosan yang lebih jauh, lebih baik, jauh lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Nah, itu apa? Nah, inilah yang diharapkan nanti bisa disampaikan pada debat cawapres. Jadi akan sangat menarik ya, bukan hanya 02, tapi juga 01 dan 03. Nah, untuk yang 02 sekali lagi memang ada keunggulan di selama menjadi wali kota, mungkin akan lebih paham masalah APBD ataupun juga perkotaan. Tapi jangan lupa ini cawapres ya. Jadi konteksnya nasional. Jadi lebih bukan luas hanya lagi begitu ya, Mas Faisal, daerah-daerah di perkotaan, dan bukan hanya Jawa ya. Pengetahuan di luar Jawa, kondisi masyarakat, kondisi ekonomi di luar Jawa itu ingin didengar begitu ya, sehingga tidak bias kepada pengalaman hanya pada satu kawasan atau daerah yang terbatas begitu menurut saya. Apalagi juga hanya di Jawa, begitu Mbak. Oke, kita akan lihat bagaimana jalannya debat cawapres besok, apa saja yang kemudian akan ditawarkan dari masing-masing kandidat, dan apakah esok juga debat akan diwarnai dengan gimmick dan show yang menarik begitu. Terima kasih banyak Mas Henry Satrio, pakar komunikasi politik, dan Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economy, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.